Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, hal mengumpulkan harta. Ayat yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat yang ke-24, tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat yang ke-25, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, kekasih Tuhan, yang menjadi ayat inti kita hari ini, yaitu pada ayat yang ke-25. Nah, saya berikan judul, jangan khawatir akan hidupmu. Di dalam ayat yang ke-25 menjadi ayat inti kita. Nah, kekasih Tuhan, kita jangan anggap enteng dengan kekhawatiran, karena kekhawatiran itu kalau dibiarkan akan menjadi suatu penyakit moral yang sangat berbahaya. Karena itu Yesus mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Nah, bagi Yesus, orang percaya yang khawatir akan hidupnya sangat berbahaya. Nah, kekasih Tuhan, dari ayat-ayat di atas saya akan memberikan alasan kenapa orang percaya masih khawatir akan hidupnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, alasan yang pertama, yaitu karena dia mengumpulkan harta di tempat yang salah. Karena kita mengumpulkan harta di tempat yang salah. Oleh karena itu kita menjadi khawatir. Nah, di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, kekasih Tuhan, di dalam kedua ayat ini, menurut Yesus, ungkapan harta di sini menunjuk kepada hal-hal yang paling kita kasihi. Nah, kita menemukan ada dua tempat bagi harta benda kita di dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu di sorga dan di bumi. Nah, semua harta benda yang terikat di bumi ini dapat binasa, menurun kualitasnya, dapat dicuri atau dirampok orang dan lain-lain sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita hanya mengejar dan mengumpulkan harta di dunia ini, maka itulah yang akan membuat kita khawatir akan hidup ini. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, kumpulkanlah harta di sorga, bukan di bumi. Artinya hiduplah bagi sorga, bukan bagi bumi ini. Hidup kita ini adalah harta yang paling berharga. Jadi janganlah kita gunakan hanya untuk mengumpulkan harta di dunia ini, karena akan hancur. Tetapi kita harus gunakan untuk kumpulkan harta di sorga dan hidup bagi sorga. Nah, kekasih Tuhan, kebahagiaan kita orang percaya bukan bergantung kepada kekayaan dunia yang fana ini, tetapi hidup kita semata-mata bergantung kepada suatu kekayaan yang kekal, yaitu Yesus yang memberikan hidup kekal bagi kita. Kita harus bergantung kepada Yesus yang memberikan hidup kekal kepada kita. Ketika kita hidup untuk sorga,
dan bergantung pada kekayaan yang kekal, yaitu Yesus, maka kita tidak akan khawatir akan hidup ini. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita bergantung sepenuh hidup kita kepada Yesus yang memberikan hidup yang kekal, kita mengumpulkan harta di sorga, maka kita tidak akan khawatir akan hidup kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa orang percaya masih khawatir akan hidupnya, karena mereka berpikir tentang hidup yang salah. Nah, di dalam ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, kekasih Tuhan, gambaran yang Yesus berikan kepada kita dalam kedua ayat ini, yaitu jika mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Dan jika mata kita jahat, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Nah, kekasih Tuhan, jika penglihatan kita baik, dunia ini akan tampak penuh cahaya, warna yang indah, keindahan. Namun jika penglihatan kita ini tidak baik, maka dunia ini akan tampak suram dan membingungkan, bahkan gelap gulita. Nah, kekasih Tuhan, jika penglihatan kita ini tidak baik atau jika mata kita jahat, maka membuat kita salah berpikir tentang hidup kita. Kita akan salah langkah. Nah, kekasih Tuhan, mata yang dipakai dalam ayat di atas hanya gambaran, namun sesungguhnya Yesus sedang berbicara mata rohani, yaitu hati kita. Hati kita ini adalah mata rohani kita, dan itulah yang Yesus maksudkan di dalam ayat yang tadi kita baca. Kekasih Tuhan, kekhawatiran yang mencekram hidup kita itu bersumber dari kegagalan kita untuk berkonsentrasi secara rohani atau melihat segala sesuatu dengan mata rohani kita yang jahat. Nah, kekasih Tuhan, penglihatan rohani yang buruk atau jahat memiliki prioritas rohani yang salah juga, maka akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Nah, inilah sesungguhnya penyebab kekhawatiran itu. Nah, kita harus memiliki mata rohani yang baik, yaitu hati yang baik, supaya teranglah seluruh hidup kita. Maka kita tidak salah berpikir tentang hidup kita dan orang lain. Nah, kekasih Tuhan, jangan sampai penglihatan kita akan firman Allah menjadi kabur karena mata rohani kita jahat. Maka kaburlah seluruh hidup kita. Kita harus memiliki mata rohani yang baik agar supaya kita dapat melihat firman Tuhan secara jelas. Dan kalau kita melihat firman Tuhan secara jelas, maka tidak akan khawatir akan hidup ini. Nah, kekasih Tuhan, kita harus memiliki mata rohani, yaitu hati yang baik, agar kita tidak khawatir akan hidup kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kekasih Tuhan, alasan mengapa orang percaya menjadi khawatir akan hidupnya, karena mengabdi kepada Tuhan yang salah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-24. Matius 6 ayat yang ke-24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, kekasih Tuhan, dalam ayat di atas, Allah dan Mammon disandingkan. Bukan berarti Allah sama dengan Mammon. Nah, kekasih Tuhan, Yesus dengan tegas mengatakan, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, yaitu Allah dan Mammon, karena itu tidak mungkin mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita, namun justru membawa kita kepada ketegangan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, Allah adalah Tuhan huruf besar yang menciptakan kita bagi dirinya. Ia adalah Tuhan kita. Karena itu kita harus mengabdi hanya kepada Tuhan pencipta kita. Ketika kita mengabdi kepada dua tuan atau kepada Mammon, maka kita akan khawatir, menimbulkan kekhawatiran dalam hidup kita. Karena Mammon tidak bisa memberi kita damai sejahtera yang kekal. Yang hanya bisa memberikan kita damai sejahtera yang kekal dalam hidup kita, yaitu Allah pencipta kita,
Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kita harus menjadi hambanya Tuhan, bukan hamba yang lain, bukan mamun dan sebagainya. Kita harus menjadi hamba Tuhan. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam ayat yang ke-33, Matius 6 ayat yang ke-33 mengatakan demikian. Kekasih Tuhan, ketika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka damai sejahtera yang kekal, sukacita, ketenangan hidup Tuhan akan berikan kepada kita. Ketika kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan, maka kekhawatiran tidak akan menguasai kita. Justru kita yang menguasai kekhawatiran itu sendiri. Nah, kekasih Tuhan, pertanyaannya bagi kita, di manakah harta kita berada? Di bumi ini atau di sorga? Apakah mata rohani kita, yaitu hati kita, jahat atau baik? Dan apakah kita mengabdi kepada Allah atau mamun atau yang lainnya? Marilah kita jawab di hati kita masing-masing secara pribadi. Namun saya mau mengatakan bahwa marilah kita mengumpulkan harta di sorga, yaitu mencari kekayaan yang kekal. Fokus kepada Yesus Kristus. Marilah kita memiliki mata rohani yang baik dan sehat, agar supaya kita dapat berpikir tentang hidup kita dengan benar, dan juga kita berpikir tentang orang lain dengan benar. Dan marilah kita mengabdi hanya kepada Allah pencipta kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka kekhawatiran dunia ini tidak akan menguasai kita, tetapi kita yang akan mengendalikan dan menguasai kekhawatiran itu. Nah, kekasih Tuhan, milikilah harta di sorga, milikilah hati yang baik, mata rohani yang baik, dan marilah kita mengabdi hanya kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Kita adalah orang-orang yang memiliki damai sejahtera yang kekal dari Tuhan. Dan kita tidak khawatir lagi akan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, agar supaya kami menjalani hidup kami. Kami akan mengumpulkan harta di sorga, kami akan memiliki hati yang baik, dan kami akan mengabdi hanya kepada Tuhan pencipta kami. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.